Kiat sukses Novap 21 day. Santai aja. Ini gue dikit PPT-nya. Banyakan ngobrol ntar. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol lah selama 30 menit sharing gue bagaimana tips gue melakukan Novap. Bagaimana dulu gue sering relapse. Tapi setelah mengenal tips ini, gue berhasil 91 hari. 90 hari bro, 91 ya. Ini kita mencapai 21 hari aja dulu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa harus 21 hari, Bang? Mungkin ada yang bertanya, ya enggak? Nah, ada namanya itu rule 21/90. 21 hari setidaknya dibutuhkan untuk kita membangun kebiasaan baru. Di Atomic Habit juga pasti ini dituliskan gitu. Tapi ketika kita bisa mencapai 90 hari lebih, itu kita sudah menjadi lifestyle, bro. Bagi lo yang udah pernah mengalami ratusan, Novap itu udah kayak lifestyle bagi lo gitu. Tapi ketika masih di bawah itu, contoh 21 hari, ini kayak, wah, dopamin itu udah tahu dan badan udah kenal, oh ini udah kebiasaan gue nih. Nah, dia udah menuju kebiasaan. Dan ketika lo bisa mencapai terus-terus berjalan dan sampai 90 hari, maka yang tadinya masih kebiasaan, sudah menjadi gaya hidup, berubah menjadi gaya hidup. Ini sudah melekat di dalam diri lo. Jadi makanya saya selalu tekankan, mengapa kita harus melakukan Novap at least 90 hari, supaya ini sudah melekat bagian dari prinsip hidup lo gitu loh. Bagian yang penting di dalam hidup lo. Tapi ketika masih 21 hari, ini akan menjadi masih kebiasaan baru, masih kebiasaan yang baru dikenalkan kepada diri kita gitu. Makanya saya buat ini, ya nggak usah muluk-muluk dulu lah. 100 hari, 200 hari, 21 hari aja dulu. Sedikit demi sedikit bro. Apalagi lo yang masih pemula, jangan langsung lo berharap banyak. Karena apa? Ketika lo berharap besar di awal, ternyata nggak sesuai sama ekspektasi lo, maka ini akan timbul penderitaan. Ini akan mengakibatkan penderitaan rasa kesal. Anjir, orang pada bisa, gue kok nggak bisa. Nah, inilah muncul membandingkan diri dengan orang lain. Di mana pada intinya yang terbaik adalah semua buku motivasi mengatakan perbandingan yang harus bisa lo lakukan adalah perbandingan terhadap diri kita yang kemarin. Apakah kita lebih baik dibandingkan hari, contoh sekarang hari Sabtu, apakah kita lebih baik dari hari Jumat? Itu ketika sudah lebih baik dan bahkan netral pun nggak apa-apa, setidaknya tidak turun, itu sudah bagus bro. Itu sudah sebuah hal yang harus kita syukuri. Walaupun lo misalkan kemarin relapse setelah 3 hari, hari ini lo bisa 4 hari misalkan, atau misalkan 3 hari setengah, itu nggak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika lo sudah mengenal ini bertahun-tahun dan lo mencapai 90 hari, ini menjadi batu loncatan. Ini menjadi awalan bahwa ini sudah melekat. Ketika pun lo relapse di hari 90, gue yakin kepada lo, karena apa? Gue juga sudah mengalami bahwa lo tidak akan semenyesal pas relapse di awal-awal sebelum lo memulai Novap. Karena apa? Rata-rata orang yang di 90 hari melakukan Novap dan tiba-tiba relapse, dia tidak PMO bro. Maksudnya dia tidak menonton B. Tetapi dia karena punya urs yang luar biasa ketika dia mandi di kamar mandi, mungkin dia mengeluarkan hasrat di sana. Tetapi efeknya tidak begitu menyesal. Karena apa? Dia punya self-proud. Karena apa? Dia melakukan ini dengan sadar. Beda ketika kita mengkonsumsi PMO, lo menonton hal-hal orang lain yang orang lain itu pun nggak mengenal lo. Dan ini yang membuat kita merasa sampah. Itu bro. Nah, sebelum kita menuju kiatnya, saya akan memberikan penyebab utama persis saya melakukan Novap. Apa sih penyebab utama relapse? Yang pentingnya kurangnya niat. Itu yang pertama. Ingat bro, no pain, no gain. Jika lo seperti yang dibicarakan sama Tirtana tadi, jika lo hanya menomorsatukan PMO gitu loh, masih merasa penting PMO, masih pengen mengisi dopamin instan, masih pengen menghibur pikiran lo yang bullshit itu, yang pengen lo ingin senang-senang itu, maka lo ingin senang-senang, maka apa? Nggak ada gain yang akan lo dapatkan, nggak ada hasil yang akan lo dapatkan. Tetapi ketika niat lo kuat, lo bisa bertahan, lo bisa berproses, lo melakukan hal-hal yang sulit, maka akan ada hasilnya bro. Ketika ada rasa sakit, maka itu yang akan menghasilkan kita sebuah reward yang kedepannya kita pasti bangga atas reward yang sudah kita dapatkan. Contoh, saudara kita tadi yang Shopee Food misalkan, atau menghasilkan uang sendiri misalkan. Nggak peduli lo akan menghasilkan 100.000 atau 1 juta, tetapi apa yang lebih penting? Ada perasaan bangga kepada diri lo bahwa lo bisa menghasilkan sekecil apapun itu, tapi lo menghasilkan sendiri. Itu jauh lebih
tinggi nilainya dibandingkan orang memberikan secara cuma-cuma kepada lo. Itu kayak nggak ada berharga, lo nggak akan menghargai itu. Tetapi ketika lo bisa menghasilkan dengan keringat sendiri, ini value-nya bro. Di sini nilainya bro. Yang kedua, tidak olahraga atau hanya rebahan. Ingat, saya selalu menekankan tentang transmutasi energi. Artinya apa? Energi masuk sama dengan energi keluar. Lo makan, kita memasukkan energi ke dalam tubuh kita, tapi kita nggak mengeluarkan output. Kemana keluarnya? Ya tubuh mereaksi, oh ada energi nih, kelebihan eksesif energi nih. Kemana? Nah, satu-satunya untuk cepat menurunkan energi adalah membuang energi, bro. Energi seksual adalah energi tertinggi. Ketika itu lo buang, maka lo akan drop. Ingat, lo akan drop. Itu adalah energi. Cara membuang energi. Lo olahraga, itu nggak terlalu menguras banyak energi, bro. Apalagi olahraga ringan. Tetapi ketika lo PMO, anjir. Mungkin nggak usah dijelaskan lagi. Semua kita ketika sudah melakukan relapse, sudah apalagi binge, lo akan menjadi kayak zombie. Itu lo pasti. Lo lihat di kaca muka lo, anjir. Itu lo kayak melihat sampah. Itu bro. Dan sekarang gue bangga ketika gue mengenal Novap ini dan ini sudah menjadi lifestyle. Setiap hari gue kayak merasa semangat bro. Gue merasa on fire. Apalagi kita bisa melewati flatline tahap pertama, flatline tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap keempat udah mulai kebal bro. Ingat itu, tahap 4 sudah mulai kebal. Ngomong-ngomong masih jelas gak nih? Takutnya udah pada tidur lo semua. Halo? Jelas. Jelas ya. Takutnya gue ngobrol-ngobrol ternyata nggak ada yang dengerin anjir. Sambil di imes-imes. Mantap lah. Sambil dibayangkan Ya setidaknya gue cuma biar mukul diri sendiri itu. Bahwa kita masih diskusi ya. Soalnya yang di depan layar kita hanya PPT. Jadi saya juga kurang tahu bahwa Anda sedang ada saat ini atau tidak. Dan saya juga fokus melihat di layar PPT ini. Yang ketiga, masih memberi nilai pada PMO. Bagaimana maksudnya bang? Gini bro. Setiap hal yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari adalah yang kita merasa penting. Oke? Jika lo masih melakukan PMO di dalam keseharian lo, pasti lo masih meletakkan PMO bagian dari list prioritas yang akan lo lakukan. Buktinya apa? Lo lakukan. Ketika lo punya PR dan lo nggak lakukan, berarti PR itu tidak masuk dalam prioritas lo. Oke? Ketika lo masih PMO, walaupun menyesal, no bullshit, nggak peduli lo menyesal atau tidak, tetapi ketika lo masih melakukan itu, maka lo masih memberikan nilai. Lo masih memberikan value terhadap apa yang lo lakukan. Contoh PMO. Lo masih memberi nilai pada PMO, menjadikan PMO bagian prioritas yang penting dalam hidup lo. Dan apa sarannya bang? Sarannya adalah hapus itu. Walaupun tidak secara instan ya, tetapi secara perlahan, mulai hapus dia pelan-pelan. Hapus sehingga ada momen ketika, contoh gue sudah merasa bahwa PMO ini sudah hilang. Hapus dari daftar yang harus dilakukan. Ketika pun gue relapse itu di kamar mandi, gue nggak PMO. Karena gue punya eksesif energi, gue nge-gym, gue olahraga, tetapi ada momen ketika kita mencapai hari-hari yang panjang, ada momen kita kita manusia bro, kita makhluk sosial. Tapi apa? Relapse kita itu normal gitu loh. Relapse kita itu normal. Nggak PMO, nggak membayangkan orang yang bahkan orang itu nggak kenal kita. Tapi kita relapse itu secara mengeluarkan energi. Karena apa? Ini energi yang di dalam tubuh kita nggak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Jadi dia keluar. Baik melalui mimpi basah, baik kita horny di pagi hari, baik kita punya urge, itu muncul. Tetapi yang membedakan apa? Lo nggak mengisi dopamin instan kepada diri lo. Lo nggak mengisi gambar-gambar bullshit ke dalam otak lo. Itu yang membedakan bro. Oke, jadi apa sih dari gua ya? Banyak juga orang bilang kan contoh kesepian, ya bisa, stres bisa, banyak. Tetapi 3 poin utama yang gua rangkum, yang menurut pengalaman gua selama ini, kenapa sih gua masih relapse? 1, kurang niat. Yang kedua, nggak melakukan transmutasi energi. Iya, nggak seimbang energi itu. Yang ketiga, masih memberi nilai penting pada PMO. Dan sekarang apa kiat sukses kita? Minimal at least 21 hari melakukan Novap. Yang saya sarankan kepada Anda, baik Anda akan melakukan syukur, tidak melakukan juga tidak berefek pada saya. Yang pertama lagi-lagi tidak capek, bukan saya mengatakan kepada Anda adalah olahraga, right?
Olahraga ini mah. Makanya di sini lo nggak bakal mendapatkan pil biru atau pil merah yang akan langsung membuat lo ajaib. Enggak. No pain, no gain. Lagi-lagi gue bilang olahraga. Yang pertama lo nggak bisa ke gym. Yang pertama olahraga ringan. Jalan aja keliling perumahan. Nggak bisa jalan-jalan, malu sama tetangga. Push up lo, sit up lo di rumah. 10 hitungan aja. Ketika lo merasa urge. Yang kedua olahraga sedang, yang termasuk sedang apa menurut gua adalah jogging. Lo punya sepeda, lo bisa sepedaan. Lari juga termasuk. Olahraga berat apa ketika lo sudah mulai advance dan mulai serius. Bisa gabung ke fitness, ke gym terdekat. Mungkin di daerah lo ada gym. Nggak ada gym di daerah lo, jangan buat alasan. Banyak kaleng-kaleng susu yang bisa lo buat. Tinggal butuh pasir, butuh 1 kilogram semen, lo bisa buat sendiri kalau lo mau. Ya 2 barbel aja itu jadi olahraga lo cukup. Itu udah bisa gerakan dada, back, shoulder, semua itu udah bisa itu. Di gym itu cuman alat-alat lengkapnya doang. Ternyata barbel itu aja nih, dumbbell. Lo buat 2, itu mau gerakan apapun lo bisa. Dada bisa ada gerakannya menggunakan dumbbell. Bicep bisa menggunakan dumbbell. Shoulder bisa menggunakan dumbbell. Back bisa menggunakan dumbbell. Apalagi alasan lo? Gak ada waktu bang. Ngai PMO 2 jam 3 jam habis waktu lo bro. Jangan bilang gak ada waktu. Gue pernah nih bro. Gue sharing kepada lo ya. Gue pernah bilang gue gak punya waktu. Ternyata setelah gue analisis apa yang gue lakukan sehari. Anjir. Gue terpukul bro. 8 jam sehari gue menghabiskan waktu di medsos. Dan itu percuma. Cuman scrolling, cuman ngapa-ngapain gak jelas. Ternyata gue kesimpulannya bukan gue gak punya waktu. Tetapi waktu yang gue gunakan ke dalam diri gue ternyata gue seakan-akan sibuk. Dan itu bullshit semua hal-hal yang gak guna kepada gue. Dan setelah gue sadari itu secara perlahan gak langsung berubah. Secara perlahan sampai saat ini gue semakin efektif. Gue bisa melakukan banyak hal dalam 1 hari. Gue bisa membuat konten. Gue masih kerja. Ingat loh. Apa yang gue kurangin? Gue udah jarang main medsos sendiri. Gue punya medsos sendiri selain Nova Indonesia. Gue jarang buka itu bro. Paling sekali sebulan, paling sekali seminggu. Itu pun cuman gue cek selama 1 jam. Udah 1 jam gue log out. Gue keluar. Buka lagi minggu depan. Coba lo yang masih terjebak di lingkaran waktu. Coba lo analisis waktu lo dari bangun sampai tidur lagi, lo ngapain aja? Apa lo sesibuk itu? Coba, apakah kau nggak punya waktu betul-betulan? Sesibuk apa? Apakah lo bisa menghasilkan banyak duit tiba-tiba lo sesibuk itu? Gitu bro. Coba tanyakan kepada diri kita. Yang pertama olahraga, yang kedua cold shower. Ingat, ini adalah pengalaman gua pertama dulu. Ini dulu ya, bukan sekarang. Pertama dulu, gua 21 hari penuh komplit melakukan cold shower. Gua melakukan cold shower di pagi hari. Yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh. Memang saya akui bahwa di awal 3 hari pertama gua melakukan ini, gua agak demam sedikit, nggak enak badan bro. Tetapi seperti di gym, ketika lo pertama nge-gym ngangkat beban, pasti badan lo akan ngelut semua gitu loh. Badan lo akan capek semua, akan sakit semua. Tetapi ketika seminggu, 2 minggu, dia akan sudah beradaptasi dan akan enak. Lo angkat beban itu enak. Nah, begitu pun dengan cold shower. Ketika lo di awal memang gak enak. Tapi ketika lo sudah melakukan seminggu bro, lo kecanduan bro. Ya kecanduan yang saya maksud lo suka gitu. Karena apa? Lo akan semakin merasakan imunitas lo bertumbuh gitu. Contoh di COVID yang baru lewat saat ini. Gue gak kena apa-apa anjir. Gue gak pernah demam selama COVID ini. Gak pernah gue demam. Meningkatkan daya tahan tubuh. Itu yang pertama. Karena apa? Nah, ketika lo punya urge untuk relapse, lo punya gairah untuk jatuh, lo melakukan cold shower, maka apa? Ada keseimbangan energi yang harusnya menggebu-gebu dari dalam tubuh karena dingin dari dalam, maka sifat tubuh adalah menyeimbangkan, bro. Ingat, menyeimbangkan. Jadi yang dingin, yang minus masuk ke dalam tubuh, yang dalam tubuh plus, ketika dia bersatu, maka akan netral. Nah, ketika netral, kondisi normal, ya lo kondisi normal, lo nggak urge lagi.
Karena udah kondisi normal, udah biasa. Dan lo akan menggigil, coba. Lo bayangkan lo menggigil, masa sih lo nafsu lagi anjir. Kecuali lo masih mengikuti pikiran lo. Itu namanya lo masih merasa penting PMO tadi. Kembali lagi ke situ. Nggak peduli kondisi apapun, ketika pikiran lo tetap menuju ke pikiran PMO, lo akan tetap urs. Karena apa? Lo memang sudah niat relapse. Beda bro. Bukan untuk novap lo niatkan niat lo, tetapi untuk relapse itu udah beda. Yang kedua, menyegarkan pikiran dan tentunya mengurangi stres. Jelas, ketika kita melakukan cold shower, apalagi di pagi hari, pikiran fun dan semangat untuk memulai hari itu sangat-sangat bertambah. Ini juga otomatis mengurangi stres karena pikiran kita sudah mulai jernih, sehingga kita dapat berpikir dengan tenang dan juga fresh. Yang ketiga, dari segi fisik, rambut semakin lebat. Lo bisa lihat video-video gue yang gue udah upload, karena gue juga udah face reveal. Kulit semakin cerah, sekarang gue nggak ada jerawat sama sekali. Karena apa? Ketika kita rajin melakukan cold shower, ya tahulah es batu aja bagus untuk kulit menutup pori-pori, tapi intinya ingat, kalau wajah lo kotor atau kulit lo kotor, lo buat es batu, itu justru bahaya bro. Karena apa? Lo menutup kotoran. Ingat, bersihin dulu yang bagus. Baru lo taruh es batu. Cold shower juga gitu, lo udah bersih air biasa, lo cold showerin bagus, mantap bro. Intinya apa? Badan kita udah bersih. Dan ketika aliran darah di dalam tubuh kita itu lancar, itu berefek positif kepada kulit kita akan semakin segar, kulit kita akan cerah, kita akan cas gitu, kita akan fresh. Oke, jadi yang pertama tadi lakukan olahraga, itu adalah kunci yang pertama. Yang kedua, jika lo bisa. Gue pas tinggal di kampung, jam 5 pagi gue mandi, itu pun ke sumur bro. Jadi kamar mandi kita itu terpisah dari rumah gitu, nggak di dalam rumah. Tapi kita pergi ke sebuah bukit, di sana baru ada namanya sumur, kita mandi di situ. Nah, lo yang nggak punya contoh pengatur suhu, lo lakukan cold shower di pagi hari. Apalagi lo yang tinggal di pegunungan, cocok banget nih, ini bagus banget. Cold showernya tuh mantap. Apalagi air sumur yang masih jernih, diidamkan. Kalau tahu orang, kadang-kadang mindset orang sekarang itu katanya sakit. Salah bro. Lo coba searching artikel-artikel atau bahkan jurnal yang sudah diteliti dari luar negeri. Cold shower itu sangat bagus bro. Tapi jarang dipublikasikan. Karena apa? Karena orang pengen tetap lo ingin weak. Media ingin kita tetap menjadi lemah. Ingat itu bro. Media nggak akan pernah membuat lo maju. Media itu bullshit. Jangan selalu percaya semua media. Ada media yang harus kita percaya, ada yang tidak. Media aja gula dibilang sehat. Sejak kapan gula sehat bro? Itu ya. Jadi lakukan olahraga, lakukan cold shower. Cobain dulu bro. Ya 3 hari mungkin lo ada yang demam. Mungkin ada juga sih nggak bisa saya samakan sama diri saya. Mungkin ada Anda sakit, jangan paksain bro. Mungkin suhunya lo kurangin, oke. Tapi intinya coba deh lakukan cold shower. Nggak apa-apa kita mencoba sebuah hal yang baru. Kita laki bro, lakukan yang baru. Cepat banget nih waktunya. Yang ketiga adalah meditasi. Gue melakukan meditasi sekarang ini 10 menit. Tapi bagi lo yang masih pemula, nggak apa-apa, lakukan dulu 5 menit deh. Nggak punya waktu 20 menit bang? Oke, 5 menit. Nggak punya waktu 1 jam bang? Oke, 5 menit. Nggak punya 5 menit bang? Oke, 1 menit. Caranya, tarik nafas dalam-dalam ketika lo sebelum tidur atau ketika lo sudah bangun. Ketika lo juga lagi ingin relapse, ingat ini. Tarik nafas. Oke, tahan. Buang pelan-pelan bro. Lo bisa baca selengkapnya. Rasakan. Tarik nafas dari hidung. Rasakan paru-paru mengembang. Hembuskan. Rasakan paru-paru mengendus, melepaskan. Dan ada otot-otot yang tegang. Rasakan tegang itu. Tapi ketika lo hembuskan nafas lo, rasakan bahwa dia semakin rileks, semakin rileks, semakin rileks. Lo merasakan pelepasan ketegangan apapun yang ada di dalam tubuh lo. Oke, bernapas juga dalam keadaan sadar. Lo jangan nggak cuma napas dulu, sadar lo. Lo sadar bahwa lo
udara ini sedang masuk, sadari bro, sadari dan tetap terjaga in this moment. Ingat ya, in this moment. Pikiran lo jangan kemana-mana. Ya bisa kemana-mana, tapi setelah dia monkey mind itu muncul, lo kembalikan lagi. Oh iya, monkey mind gue muncul nih, gue lagi memikirkan nasi goreng, gue memikirkan ini, itu, bla bla. Kembali lagi, sekarang ini sedang apa? Oh, gue sedang meditasi nih. Oke, rasakan relax, keluarkan otot-otot mengendur. Dan rasakan terus bos. Setelah lo rasakan itu, udah. Gue relax, semakin relax. Ketika lo tenang, percaya sama gue. Lo akan, yang awalnya lo urs itu akan hilang bro. Dan ketika juga melakukan meditasi ini, lo akan bisa ngantuk gitu loh. Lo akan, yang awalnya insomnia, lo akan semakin nyenyak tidur, lo akan semakin bisa cepat tidur. Tetapi intinya, kuncinya, selain juga meditasi, jangan lo buka setengah jam HP sebelum tidur. Usahakan lo udah off. Buat mode pesawat atau bahkan nonaktifkan. Jangan bermain media sosial sebelum tidur, minimal 30 menit bro. Jangan. Jadi memang lo udah off-kan dulu, setelah lo off udah tenang, lo duduk sebentar, bersila atau apapun itu, atau sholat, atau apapun, lo sadar momen ini, lo tenangkan diri lo. Me time, lo alokasikan diri lo, waktu lo untuk diri lo sendiri. Jangan sama orang-orang mulu. Nah, itu adalah 3 tips bro. 3 tips yang gue berikan kepada lo. Olahraga, ingat, catat, dan lakukan cold shower, meditasi. Ini adalah hal umum. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, ini adalah sebuah hal umum yang bisa kita semua lakukan. Yang terakhir gue memberikan ini work planner bro. Ntar gue share kepada lo bisa download. Intinya lo buat misal di sini nih hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Ada juga kolom evaluasi minggu 1, minggu 2, minggu 3. Ada lo buat prioritas lo apa yang akan lo lakukan. Lo buat target lo 21 hari ini mau ngapain. Nah, ini gue cetak, lo bisa cetak ini ngeprint, tempel di tempat-tempat lo yang sering kunjungin. Contoh kamar mandi, ditempelkan di rumah, di pintu kamar mandi, kamar, tempelkan di kamar lo. Dan coba tuliskan lalu tempelkan ini bro. Udah gue buatin. Karena apa? Gue sendiri membuat ini gitu. Oke, jadi ini gue buat khusus buat lo. Gue sendiri buat programnya 90. Kebetulan karena materi ini 21 hari, jadi gue coba edit, gue buat set ini 21 hari. Jadi minggu 1, minggu 2, minggu 3 ini tanggal yang bisa lo checklist ntar. Evaluasi minggu 1, 2, 3, dia di sini ada prioritas dan juga target-target apa sih yang lo pengen capai 21 hari ini. Ingat, lo gimana cara, apapun caranya, selain yang gue berikan, minimal lo harus bisa mencapai 21 hari bro. Coba tulis di kolom chat, siap bang. Coba, siap bang, minimal 21 hari dulu. Dan thank you bro. Kebetulan juga pas banget nih waktunya sudah kelar. Nggak kerasa. Gak kerasa, ini aja udah berapa menit lagi nih. Kayak udah ada pemberitahuan tadi.